Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Randy Aldona Fajar Pratama beserta dua rekan saya yaitu Santi Andriani dan Sekar Ageng Azizah Purnomo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas optik. Untuk subbab yang pertama yang kami akan bahas adalah total internal reflection atau refleksi internal total. Untuk refleksi internal total terjadi ketika ada seberkas cahaya yang melewati pada dua medium yang berbeda. Kemudian pada dua medium ini seberkas cahaya melewati dari medium yang pertama dengan indeks bias yang lebih tinggi daripada medium yang kedua. Kemudian pada medium kedua berkas cahaya itu akan dibelokkan sesuai dengan sudut datang atau sesuai dengan sudut krisis yang akan dibiaskan. Kita bisa melihat di gambar. Di sini adalah suatu gambar yang menjelaskan tentang proses terjadinya total internal refleksi, yang mana kita bisa melihat di sini ada seberkas cahaya yang melewati dua medium, yaitu medium N1 dan medium N2. Karena adanya perbedaan sudut datang, ada beberapa berkas cahaya yang dipantulkan sesuai dengan kapasitas sudutnya itu. Kita bisa melihat pada berkas yang pertama, ketika berkas yang pertama itu lurus, maka tidak akan terjadi pembiasan, akan diteruskan sesuai dengan arah berkas cahayanya. Kemudian kita melihat yang garis kedua, di situ ada berkas cahaya yang sedikit dibelokkan dari arah sebelumnya. Kemudian dari berkas yang ketiga itu sudah dibelokkan karena ada perbedaan sudut yang begitu signifikan dari sebelumnya. Kemudian berkas cahaya keempat semakin ke bawah semakin sejajar dengan pertemuan antara dua medium tersebut. Kemudian kita bisa melihat yang sinar kelima itu karena adanya medium yang berbeda indeks biasnya, maka terjadi pemantulan ke arah medium yang pertama. Nah, kita bisa lihat sebelumnya terbukti bahwa sesuatu yang agak menarik terjadi dalam kasus refleksi internal, di mana NI lebih besar daripada NT. Maksudnya adalah indeks bias dari sinar datang itu lebih besar daripada sinar biasnya atau medium kedua. Ketika theta I sama dengan atau lebih besar dari theta T yang disebut sudut kritis. Misalkan kita memiliki sumber yang tertanam dalam media yang padat secara optik dan kita membiarkan theta I meningkat secara bertahap seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan suatu rumus, yaitu sin theta I sin theta T sama dengan NT per NI dikali sin theta I. Kemudian selanjutnya juga kita mendapatkan untuk sin theta C atau sudut kritis sama dengan NIT. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sudut kritis adalah nilai khusus dari theta T, di mana theta T sama dengan 90 derajat. Semakin besar NI, semakin kecil juga NTI, dan semakin kecil theta T. Kini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika theta I-nya itu semakin besar, maka sudut theta T-nya akan semakin kecil. Dimana ketika theta T-nya itu adalah 90 derajat, disitulah yang kita sebut dengan sudut kritis.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, sudut kritis ada nilai khusus dari theta t, di mana theta t sama dengan 90 derajat. Artinya kita bisa melihat di berkas cahaya yang nomor 4. Artinya sudut antara garis normal dan garis cahaya itu berbentuk sebesar 90 derajat. Tabel sudut kritis untuk air gas interface dapat terlihat. Ketika theta I menjadi lebih besar, sinar yang dipantulkan menjadi lebih kuat, sementara sinar yang ditransmisikan menjadi lebih lemah sampai terakhir menghilang, dan yang pertama membawa semua energi ketika theta R dan theta C. Untuk mengamati hal tersebut dapat dengan menempatkan mikroskop kaca pada halaman yang dicetak. Ini akan menghalangi cahaya yang dipantulkan secara khusus. Artinya kita bisa melakukan percobaan dengan menempatkan sebuah mikroskop kaca yang kita sinari dengan seberkas cahaya, sehingga kita bisa melihat pembiasan atau pemantulan dari cahaya tersebut. Kita bisa lihat di tabel antara tabel NIT, theta C, theta C, theta NIT, theta C, theta C. Di sini kita bisa melihat antara indeks bias berapa maka menghasilkan sudut berapa. Itu bisa kita lihat di tabel yang telah disajikan pada PowerPoint ini. Akibatnya apa? Akibatnya Sinar biasnya terjadi di sisi kiri salah satu prisma yang terlihat pada gambar 4.52 akan memiliki theta I sebesar lebih dari 45 derajat dan akan dipantulkan secara internal. Ini adalah cara yang nyaman untuk memantulkan hampir 100% cahaya datang tanpa perlu mengkhawatirkan kerusakan yang terjadi pada permukaan logam. Jadi kita bisa melihat di samping ini ada suatu prisma yang kita gunakan untuk memantulkan cahaya. Nah, ini merupakan salah satu yang terbaik dari semua cara untuk memantulkan cahaya tanpa mengkhawatirkan kerusakan yang terjadi pada permukaan logam. Tetapi ada cara lain yang berguna untuk kita bisa mengamati situasi seperti ini, yaitu pada gambar 4.53 yang menunjukkan representasi sederhana hamburan dari osilator atom. Di sini kita bisa melihat gambar pada 4.53. Kemudian pada gambar 45.3a, yang ini maksudnya, gelombang datang menghasilkan emisi wavelet berturut-turut dari pusat hamburan A dan B. Tumpang tindih ini akan membentuk gelombang yang ditransmisikan, gelombang yang dipantulkan, yang kembali ke medium insiden seperti biasa. Theta I sama dengan theta R. Tidak terlihat ketika waktu sama dengan T dengan jarak VI kali T sama dengan vektor titik C ke titik B. Dari sini maksudnya, karena satu bagian gelombang bergerak dari A ke E dalam waktu yang sama dengan yang lainnya bergerak dari C ke B, dan karena keduanya memiliki frekuensi dan periode yang sama, mereka harus mengubah fase dengan jumlah yang sama dengan prosesnya. Kemudian digambarkan pada gambar 4.53b, di mana NTI menjadi lebih kecil dengan mengasumsikan NT menjadi lebih kecil. Hasilnya adalah kecepatan VT yang lebih tinggi, meningkatkan vektor AD, maksudnya adalah titik A ke titik D, dan menyebabkan suatu transmisi yang lebih besar. Pada gambar 4.53c, kasus tercapai AD sama dengan VT, dan gelombang akan tumpang tindih dalam fase hanya sepanjang antar mukanya. Theta T sama dengan 90 derajat. Dari segitiga ABC, sinus theta I sama dengan VI kali T per VT kali T sama dengan NT per NI,
Untuk dua media yang diberikan arah yang tersebar akan bertambah secara konstruktif dalam media pemancar adalah di sepanjang antarmuka. Gangguan yang dihasilkan theta T sama dengan 90 derajat atau dikenal dengan gelombang permukaan. Kemudian untuk selanjutnya mengenai gelombang Evanston akan dijelaskan oleh Santi Andriani.